Membangun Ka'bah. Adik-adik tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya. Anakku, Allah memberikan kita membangun Baitullah di sekitar sumur Zamzam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu, Jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu-batu, membelah dan meratakannya. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakan. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Adik-adik tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjidil Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa, Ya Allah, terimalah apa yang kami kerjakan. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adik-adik tersayang, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya. Bagaimana kehidupan kalian? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada bapak, keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim termenung. Dia pun pergi dan pamit. Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini. Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. Itu ayahku. Kata Ismail. Pesan itu memberitakan agar saya menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana. Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja dan selalu membimbing saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup berbahagia. Nabi Ibrahim tersenyum. Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya. Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, ayahku menikahimu karena engkau istri yang saleha. Senyum Ismail. Adik-adik tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad SAW ini? Nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Adik-adik tersayang, Hashim tambah sayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh, padahal saat itu makanan amat sulit didapat.
Terima kasih Terima wahai kasih, Hashim, wahai Hashim. engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini. Seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar dijadikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, adik-adik tersayang, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Adik-adik tersayang, apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah?